Ya pemirsa, ada kembali dapat kabar Indonesia Pagi. Yang Anda saksikan ini adalah sebuah rekaman video di mana keluarga pasien ini memprotes kepada pihak rumah sakit karena sang istri atau pasien tidak diganti oksigennya. Hal ini pun viral di media sosial. Ya, atas nama Arif Susanto, suami dari pasien, pemirsa ini tidak terima atas kondisi sang istri yang saat itu tengah dirawat di rumah sakit. Dan Arif juga menuturkan ya, sebelumnya telah meminta kepada pihak rumah sakit untuk mengganti tabung oksigen sang istri yang habis. Namun ia merasa kecewa karena pelayanan rumah sakit yang menurutnya lambat. Sementara itu PLH, Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, juga membantah telah menelantarkan pasien hingga menyebabkan pasien meninggal dunia. Dalam penjelasannya, oksigen yang digunakan pasien itu tidak habis, pemirsa. Pasien ditempatkan di ruang observasi sehingga dipastikan saat meninggal dunia bukan karena kehabisan tabung oksigen. Pihak rumah sakit juga menegaskan pelayanan yang dilakukan sudah sesuai prosedur. Kita punya pernyataan lengkapnya ya dari pihak rumah sakit Hasan Sadikin Bandung sebagaimana yang kemudian betul menyatakan bahwa segala tindakan pelayanan rumah sakit ini sudah dilakukan dengan sesuai SOP dan juga kondisi oksigen ini tidak dalam kondisi yang kosong. Kita dengarkan terlebih dahulu pemirsa. Dan terkait dengan oksigen, di mana disampaikan itu tidak benar bahwa pasien tersebut mengalami kehabisan oksigen ataupun keterlambatan di dalam pemberian oksigen. Kalau kita cermati di video tersebut, oksigen itu tidak habis. Itu terlihat dari masker yang dipakai oleh pasien, saluran serta tabung oksigen itu sendiri. Ya, di maskernya terlihat menggembung, artinya masih berisi udara. Kemudian di tabung oksigennya angkanya masih menunjukkan tidak kosong. Ya. Itulah indikator-indikatornya. Dan juga petugas kami telah menyiapkan keperluan oksigen dengan adanya tabung-tabung selain tabung yang saat itu digunakan. Jadi pada prinsipnya oksigen itu tidak habis yang saat itu dipakai oleh pasien ataupun ada keterlambatan di dalam pemberian oksigen. Semua yang kami lakukan, petugas kami lakukan itu sudah sesuai dengan prosedur. Dan kami pun telah memberikan edukasi, inform concern kepada keluarga pasien tentang kondisi pasien yang sejak kami berikan pelayanan. Ya pemirsa, kita akan coba mengajak Anda berbincang langsung dengan suami dari sang pasien tersebut. Kita akan berbincang dengan Pak Arif Siswanto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arif. Assalamualaikum, pagi Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Arif pagi hari ini. Tentu kami semua turut berdukacita dengan apa yang terjadi dengan keluarga Anda Pak Arif. Semoga diberikan kekuatan. Terima kasih Mbak. Ya, Pak Arif, tadi kita juga, mungkin Pak Arif juga sempat dengarkan bagaimanakah respon klarifikasi dari pihak rumah sakit tadi disampaikan langsung oleh PLH Direktur Utama dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Respon Anda sebagai pihak keluarga, Pak Arif? Gini Mbak, kalau soal klarifikasi dari Direktur itu nggak benar sama sekali. Saya punya buktinya Mbak. Saya punya buktinya, videonya. Emang itu kan ada dua video. Dua video itu yang pertama itu kan waktu istri saya oksigen pertama itu emang ada. Itu diambil sekitar jam 1.86 sekitar jam 2-an siang Mbak. Yang video pertama itu yang masih ada gelembungnya. Yang keduanya itu saya ambil pas waktu kejadian sekitar jam 8.06 Pak. Saya punya ininya, buktinya, bangkai ya ini. Nah. Artinya yang video yang belum dilihat oleh masyarakat ini dalam kondisi gelembungnya itu mengempis. Ya, nah ini video yang pertama yang viral, dilihat dari ini. Nah, kan sudah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan oleh direktur tadi ya, karena kan kalau gelembungnya penuh artinya oksigennya ada, katanya begitu. Ya, oksigennya ada ya, yang dikirimkan videonya, video yang ini yang waktu
Masih ada ya oksigennya saya ya, ibaratnya. Waktu saya ambil pukul jam 1.58 tuh. Oke. Artinya Anda masih memiliki bukti yang Punya. mengindikasikan oksigen tersebut habis, begitu? Memang habis. Saya yang nyaksiin sendiri sama keluarga bahwa oksigen waktu pas kejadian memang habis. Sudahkah Anda tunjukkan itu ke pihak rumah sakit? Karena kan kita kan tujuannya kan biar tidak ada kesalahpahaman ya tentunya. Betul. Ya Pak Arif ya. Sudahkah ditunjukkan ke pihak rumah sakit? Ya, belum Pak, tapi belum. sama saya sudah diposting di IG saya sama Facebook saya bahwa gratifikasi direktur itu nggak benar gitu. Saya punya buktinya supaya masyarakat tahu gitu siapa yang benar, siapa yang salah. Iya. Untuk videonya kan belum diberikan kepada pihak rumah sakit, tapi apakah kemudian ada upaya dari pihak rumah sakit konfirmasi secara langsung kepada Anda sebagai pihak keluarga, Pak Arif? Untuk saat ini belum ada sama sekali. Oke. Pak, sebetulnya istri Anda ini sakit apa ya Pak Arif ya? Sakit kanker. Kanker apa kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu? Misalnya kan kanker kulit, cuman karena dia lama dapat penanganan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, jadi racunnya itu udah menyebar sampai ke organ tubuh. Yang paling fatal itu sampai ke paru-paru. Paru-paru udah kronis, jadi sangat membutuhkan bantuan oksigen. Ya, Pak Arif, istri Anda ini sudah berapa lama dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini? Kalau misalkan masuk ke IGD-nya itu pada hari Rabu, ya sekitar 5 harian sampai istri saya meninggal, Bu. Itu ruang observasi itu maksudnya ruang apa ya? Kan dari penjelasan pihak rumah sakit namanya ruang observasi katanya ya. Itu sih kalau yang saya tahu itu mah cuma ruangan rawat inap, cuman namanya itu kemoterapi khusus kanker. Tapi yang saya aneh gitu ya ke rumah sakitnya, sedangkan kan yang di sebelahnya itu khusus ICU, ruangan ICU. Nah, istri saya kan di situ pas hari Seninnya itu kan udah kritis ya, kritis. Kenapa nggak dibawa ke ICU? Gitu. Salahnya kan lebih lengkap. Ya, itu kejanggalan yang kemudian dirasakan. Pak Arif, agar kemudian tidak ada kesimpang siuran informasi atau kemudian informasi yang salah juga di luaran sana ya Pak Arif ya. Apa upaya yang kemudian akan dilakukan oleh pihak keluarga terhadap pihak rumah sakit? Mungkinkah ada mediasi di sana? Kalau untuk saat ini sih kalau sama rumah sakit ya ada sih yang mau bantu gitu kasus saya. Cuman saya masih nggak minta yang lebih atau gimana tuntutan apa. Cuman minta pihak rumah sakit gratifikasi datang ke rumah, minta maaf ke saya, ke ibu almarhum, ke anak-anak saya. Terus yang paling penting sih minta maaf ke almarhum istri saya. Cuma itu aja. Pada saat kejadian yang viral ini Pak Arif, apakah ada dokter yang mendampingi di tempat? Nggak ada sama sekali dokter. Satu pun tidak ada, termasuk dokter umum sekalipun begitu? Pas waktu kejadian istri sudah nggak ada, baru ada dokter. Perawat termasuk juga tidak ada yang menjelaskan gitu, perawat ada, yaitu penanganannya kan telat karena saya mohon maaf, saya emosi ya lihat istri saya itu, jadi saya asingin dulu sama satpam. Oh ini ya, yang gambarnya saat ini kita lihat ya, ini kan ada satpam nih. Asingin, jadi saya nggak tahu gitu kondisi di dalam gimana. Mau masuk dihalangi lagi sama satpam. Pada saat itu yang disampaikan oleh perawat apa Pak kepada Anda? Kalau itu sih saya kurang tahu karena yang ada di lokasi itu kakak saya sama keluarga yang lain gitu ada di dalam. Oke. Pak Arif, sekali lagi kita duka cita kita yang mendalam ya Pak atas peristiwa yang dialami oleh Pak Arif, kehilangan
pendamping hidup ya, sekaligus juga ibu dari anak-anak. Semoga Pak Arief dan anak-anak kuat kuat diberikan menghadapinya dan juga permasalahan ini bisa segera diselesaikan, termasuk juga dengan pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Bisa diselesaikan secara musyawarah, mungkin nanti bukti-buktinya juga bisa disampaikan. Terima kasih banyak Pak Arief Suswanto atas waktunya pagi hari ini. Sehat selalu Pak, salam untuk keluarga di sana. Terima kasih. Baik.